sumpah dalam bahasa Yunani omnyo Ya. itu juga berarti kita ngancam orang Wow. gitu. Wow. Oke. Atau mengutuk orang. Saya dulu belum tahu Iya. bahwa sumpah itu salah. Bener. Dan mungkin masih manusia lama ya. Iya. Terus sekarang saya udah kenal Tuhan dan saya baru sadar. Wah, Ih, ternyata saya masih ingat nih saya punya sumpah ya. Dulu sebelum lahir baru gitu kan. ternyata saya salah nih, saya pernah bersumpah. Iya. Nah, itu beresinnya gimana tuh, Pastor? Kadang-kadang orang tuh mau janji kan ya, supaya janjinya lebih berbobot dikasih tambah sumpah. Ya, saya bersumpah gitu. Soalnya Sobat. janjinya udah sering keluar dan sering dibatalkan gitu ya, Pak. Sering dipungkiri. Hari ini Sobat Rida kita bicara tentang ketika sumpah itu dipungkiri. Konsekuensinya apa? Apa konsekuensinya? Kita akan bicara bersama siapa Ji? Pastor Ona Tahapari. Kita Wow. sudah tersambung Kita ya. mau sapa dulu Pastor Ona. Shalom. Halo. Shalom Pastor Ona, halo. Shalom Nathan dan Jo. Shalom Halo. Sobat Batrida. Terima kasih sudah join di Bahtera Ida FM. Bagaimana kabarnya Pastor? Baik? Puji Tuhan, baik, aman, Puji Tuhan. aman semua. Puji Puji Tuhan. Tuhan ya. Kami juga aman. Makin pakai masker makin aman gitu ya. Udah kena soalnya saya. Jonathan mah belum. Jangan diajak daftar ya, Pak. Enggak. Yang penting kita jaga sendiri. Hari ini kita bicara tentang sumpah, Pastor Ona. Sumpah yang dimaksud bukan cuma pemuda ya, bukan. Tadi tuh Apalagi sumpah jabatan. Tadi tuh saya godain Pak Ari. Pak Ari, sumpah itu dosa nggak? Dosa. Sumpah pemuda dosa ya? Bingung. Pak Ari bingung langsung. Hari ini Pastor kita mau kasih sebuah pertanyaan yang Basic ya? basic. Standarnya ini. Tapi ya. banyak ditanyakan. Sumpah itu dosa atau tidak? Pastor Nah, Ona? itu Pastor. Ini langsung nih. Iya. Iya dong, Pastor. Iya. Pendengar udah titip tanya. Ayo tanya Intan, ayo tanya Intan. Ini kalau enggak saya di demo nanti. Silakan Pastor Ona. Saya pikir boleh nggak Nathan dan Jo, saya Ya. jelaskan dulu Ya. dasarnya Yes. supaya pada akhirnya pertanyaan itu bisa terjawab dalam pemahaman Wow. gitu. Ya, Boleh silakan. begitu ya? Silakan Pastor. Iya. Jadi menurut saya begini, sumpah itu kata yang memang dipakai di dalam Alkitab. Ada di Perjanjian Lama, ada juga di Perjanjian Baru. Kalau misalnya di Perjanjian Lama, salah satu ayat yang kita bisa temukan itu ada di Kitab Kejadian, pasal 21. Saya akan baca ada 2 ayat di situ, itu secara cepat saya akan baca untuk kita. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu di ayat 24, lalu kata Abraham, aku bersumpah. Jadi Iya. bapaknya orang percaya itu di ayat 24, dia bersumpah. Oke. Kata sumpah di situ, kalau dalam bahasa Ibrani menggunakan kata saba, S-A-B-A. Saba itu, sumpah itu artinya adalah begini, menjadi lengkap. Oke. Jadi alasan kenapa orang bersumpah, Abraham bersumpah hari itu, adalah supaya perjanjian mereka itu menjadi lengkap. Lalu sumpah sendiri, saba itu artinya adalah begini, penekanan terhadap diri sendiri. Seperti kita mengulang kalimat kita 7 kali kepada diri sendiri. Wow. Oke. Jadi kalau orang berani bersumpah hari itu, sebenarnya mereka sedang membuat penekanan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Oke. Baik. Dan itu seperti kalau misalnya saya ngomong sama Nathan sama Jo gini, saya sumpah deh gitu. Artinya saya lagi bilang kepada diri sendiri, saya sumpah 1 kali, saya sumpah 2 kali, saya sumpah 3 kali. Iya. Jadi kalau orang berani bilang sumpah, itu ikatannya itu 7 kali lebih dalam penekanannya. Oke. Itu. Lalu kata bersumpah itu adalah saba itu artinya menunjukkan penegasan dan juga menunjukkan persetujuan. Wow. Jadi waktu Abraham bilang saya bersumpah, jadi Abraham bilang pernyataan saya ini adalah sesuatu yang akan melengkapi apapun yang berbasis pada perjanjian kita. Oke. Pernyataan saya ini saya akan menekankan bagi diri sendiri. Jadi kamu nggak usah khawatir bahwa saya nggak genapi. So waktu saya bersumpah kepadamu, saya menekankan kepada diri saya 7 kali. Dan kalau orang sudah menekankan kepada diri sendiri 7 kali, itu berarti orang serius dengan ucapannya mereka. Betul. Makanya kenapa bersumpah artinya saya tegaskan, saya setujui apa yang saya bicarakan kepadamu. Gitu. Itu basic bahasa Ibrani. Baik. Nah sekarang kalau bahasa Yunani,
Yakobus pasal 5 ayat 12, kalau boleh saya baca, Alkitab bilang, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah, nah garis bawahi, demi sorga maupun demi bumi, Iya. atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Nah, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Yes. Nah, lalu kalimat berikutnya bilang supaya jangan kamu kena hukuman. Terjemahan aslinya tuh bilang begini, kamu nggak usah bersumpah deh demi apapun. Iya. Lebih baik kalau iya bilang iya, tidak bilang tidak. Sebab Yakobus bilang, sebab kalau kamu bersumpah demi apapun, maka yang kemungkinan akan terjadi adalah kamu akan jatuh ke dalam hukuman, gitu. Jadi pernyataan yang sebenarnya kata hukuman di situ itu menggunakan kata Yunani hipokrisis. Hipokrisis itu artinya adalah kemunafikan. Jadi Yakobus sendiri bilang bahwa jangan kamu bersumpah demi apapun supaya kamu jangan jatuh ke dalam kemunafikan. Sekarang pertanyaannya, bersumpah dalam bahasa Yunani itu apa? Dalam bahasa Yunani bersumpah menggunakan kata omnio. Omnio. Omnio itu artinya adalah memberikan penegasan atau berjanji atau memang bersumpah. Jadi kalau mau tegaskan apa saja, sumpah apa saja, berjanji apa saja, lebih baik begini. Nggak usah pakai kata bersumpah deh. Kalau nanti ujung-ujungnya adalah kamu langgar juga. Sebab siapapun yang bersumpah dan kemudian mereka melanggarnya, Alkitab bilang kamu jatuh dalam kemunafikan. Berarti gini, kalau memang bisa bikin, bilang bisa. Kalau memang nggak bisa bikin, bilang sorry, nggak bisa. Tapi kalau saudara melihat peluang 50-50, antara misalnya bisa dikerjakan atau tidak bisa dikerjakan, 50-50, kita akan bisa bilang aja, oke, I'll try. Saya akan mencoba. Jangan sampai kita bilang pasti bisa gitu, saya sumpah bisa gitu. Tetapi ternyata di ujung-ujungnya kita tahu betul bahwa kita nggak bisa mengerjakannya. Nah itu kita bilang dengan kemunafikan. Nah kalau ditanya begini, sumpah dosa atau enggak? Orang bersumpah dan kemudian tidak menggenapinya sama dengan munafik. Kemunafikan adalah pelanggaran atau dosa. Kemunafikan tidak pernah mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Makanya kenapa dalam standar perjanjian baru, Alkitab mengajarkan begini, kalau memang bisa, bilang bisa. Kalau nggak bisa, bilang aja nggak bisa. Kalau ada peluang, bilang aja, oke, saya akan mencoba, berharap bisa. Kalau misalnya memang nggak bisa, so we have to deal with it, gitu. Kita harus, ya udah, gitu. Kira-kira begitu. Nathan. Baik. Oke. Jadi bobotnya atau harganya mahal sekali ya, yang namanya sumpah itu ya. Jadi jangan main-main ya. Saya jadi ingat ngomongin kata 7 kali. Orang bersumpah itu seperti berkata ke diri sendiri 7 kali ya. Karena 7 yang saya tahu tuh Pastor. Bener ya, zaman dulu tuh kata angka yang paling sempurna. 7 yang saya tahu gitu ya, yang Kakak Rohani saya bilang gitu kan. Makanya kan Ruth itu sama atau bahkan lebih besar daripada 7 anak laki-laki yang Alkitab bilang. Jadi saya tuh ingat 7 itu 7 itu sempurna gitu loh. Jadi kalau sumpah, ingat nih, itu tekanan ke kita 7 kali daripada yang biasa kalau kita bersumpah. Seperti itu. Oke, kita bicara. Silakan Pastor. Dan Jo, kata bersumpah dalam bahasa Yunani omnio, itu juga berarti kita ngancam orang. Gitu. Atau mengutuk orang gitu. Nah sekarang kan begini, kita paham betul bahwa kita lebih baik begini, membangun hubungan dengan benar dan jangan sampai saya istilah Indonesia bilang gini, menyumpahi orang. Menyumpahi orang itu artinya mengancam orang atau mengutuki orang kan. Secara Alkitab bilang, mengajarkan kepada kita nggak punya hak untuk melakukannya. Nah, kecenderungan kita kalau kita marah kan kita keluarkan kalimat-kalimat itu kan. Betul. Saya sumpahin kamu jadi kodok misalnya, saya sumpahin kamu jadi ayam misalnya. Nah, kayak gitu kan jangan. Iya, benar. Iya. Untuk masih disumpahin jadi kodok ya, bukan suike ya. Aduh, kan nggak mungkin jadi kodok masalahnya gitu loh. Dosanya ngapain sih kita ngomong kayak gitu? Siapa sih ngajarin ya? Itu populer banget loh. Saya Gara-gara kisah lalu tuh. Saya sumpahin terus gitu ya. Tapi yang saya pernah obrolkan sama Jonathan ya, konsekuensi. Kalau misalnya tuh udah kadung bikin udah kadung tuh. gitu. Emang konsekuensinya apa, Pastor?
yang contoh ya misalnya Iya, ya. iya. Kalau dulu kan kita kecil, kalau ngomong kotor nanti ada itu apa bara panas gitu ya. Wos. Nah, kalau sumpah ini apa sih Pastor yang bisa kita bahaya banget ya kalau kita bersumpah. Silakan Pastor. Eh, Begini, kalau lihat dari Kejadian pasal 24 ayat 41 ya, Alkitab itu menegaskan bahwa kamu baru bisa lepas dari sumpah ketika kamu menggenapinya. Wow. Artinya ketika kita udah keluarkan sumpah, kita itu tetap ada dalam ikatan gitu. Makanya Tuhan itu adalah pribadi yang baca aja perjanjian lama gitu ya, kita akan menemukan Tuhan itu juga bersumpah loh demi dirinya sendiri. Iya. Dia mengikat dirinya sendiri dengan dia punya sumpah atau dia punya perkataan. Dan dia akan merdeka waktu dia menggenapinya. Nah, konsekuensinya apa kalau kita bersumpah dan tidak mengerjakannya? Terikat. Kita terikat dengan perkataannya kita. Kita hanya akan menjadi orang-orang yang free indeed gitu. Ketika apapun yang kita ucapkan, kita menggenapinya. Satu, kalau orang nggak melaksanakan mereka punya sumpah, jelas mereka terikat dengan diri sendiri. Dan yang kedua, itu yang tadi Yakobus bilang, kamu gampang berjanji atau gampang bersumpah, lalu kamu nggak menggenapinya, ya sudah, konsekuensinya adalah kamu akan dikenal sebagai orang munafik. Secara Alkitab bilang, nama baik itu jauh lebih penting dari apa aja. Agree. Berarti kan sekarang you are what you swear about gitu. Kamu adalah apa yang kamu sumpah apa yang kamu keluarkan. You are what you say gitu. Siapa kita berkaitan erat dengan apa yang kita bicarakan. Nah, itu konsekuensinya, Nathan. Tentu saja semua orang yang iya bilang tidak bilang iya adalah orang-orang yang memang nggak bisa dipegang omongannya. Satu jelas, kita akan ditolak secara hubungan sosial, tapi yang berikutnya kan kita sedang melakukan pelanggaran besar, karena dalam kerajaan Allah, hipokrit itu atau orang munafik itu tidak punya tempat dalam kerajaan Allah. Kayak contoh di Matius pasal 23, Yesus marah betul itu kepada kemunafikan. Makanya dia mengkaitkan kata munafik dengan kata celaka. Celakalah kamu itu diulang 8 kali itu dalam Matius pasal 23 berkaitan dengan munafik. Konsekuensinya berat, Nathan, Joe, kalau kita langgar sumpah. Makanya kenapa Yakobus bilang, udahlah, nggak usah main sumpah-sumpahan. Kalau iya bilang iya aja, kalau tidak bilang tidak. Sesimpel itu. Wow, baik. Seperti itu ya. Oke. Kita diingatkan sekali lagi, hati-hati nih mulut kita gitu ya, jangan sampai karena emosi atau karena keadaan terus kita gampang banget bilang sumpah gitu ya. Tapi zaman sekarang gampang, Tan. Saya kan nggak ngomong, saya ngetik. Saya ngetik. Waduh, iya juga ya. Jari kita ini lebih liar daripada mulut kita ya. Jonathan punya pertanyaan pamungkas. Satu case lagi, Pastor. Bagaimana kalau misalnya saya dulu belum tahu bahwa sumpah itu salah. Benar. Dan mungkin masih manusia lama ya. Iya. Terus sekarang saya udah kenal Tuhan dan saya baru sadar. Wah, ternyata saya masih ingat nih saya punya sumpah ya. Dulu sebelum lahir baru ternyata gitu kan. saya salah nih, saya pernah bersumpah. Iya. Nah, itu beresinnya gimana tuh, Pastor? Apa jadi 0 mungkin, Pastor? Mohon maaf ya. Itu mungkin pertanyaan yang apa mungkin aduh ya udah kan lahir baru. Saya bensin kali 0, Pak. Mulai dari 0 ya gitu mungkin. Atau gimana, Pastor? Ya syukur kita bukan pernah Pertamina kan mulai dari pasti pas. Pasti pas. Enggak, begini loh. Everybody make mistakes in life. Yes. Kita bikin salah. Kita ini bahkan bikin salah berkali-kali. Entah sebelum kita lahir baru, bahkan setelah kita lahir baru, kita bikin salah berkali-kali. Nah, hal hebat tentang Tuhan adalah Dia memahami betul perenungan-perenungan kita yang menggiring kita kepada pertobatan. Itu Tuhan tuh hebatnya di situ. Jadi menurut saya begini, kalau toh memang kita pernah bikin salah ujar, salah bersumpah di masa lampau, dan kita sadar betul bahwa this is wrong. Apa yang saya buat itu salah. Paling tidak begini, kita kita ngomong sama Tuhan truly sorry. Dulu itu waktu saya ngomong itu terpicu karena emosi aja. Saya ulang Tuhan, saya tarik ulang apa yang saya ucapin. Saya bertobat, saya minta ampun, case closed.
Lalu bagaimana dengan orang lain yang telah mendengar kita punya sumpah? Nah, ini yang kemudian kita perlu pertimbangkan. Selama itu berkaitan dengan janji, maka kita harus berupaya keras mengerjakan apa saja yang kita mampu untuk kerjakan supaya sumpah itu terpenuhi. Kalau itu berkaitan dengan janji, karena ingat, nama baik lebih penting daripada misalnya gini, kita harus keluarkan uang dalam jumlah besar, mainkan sudah, karena kita udah ngomong kan. Kalau memang kita bisa melakukannya, genapi janji, itu akan memerdekakan kita tuh dari tuduhan hati nurani nantinya. Berikutnya, kalau misalnya pada akhirnya kita menemukan bahwa apa yang kita pernah sumpahkan dulu tuh sebelum kita bertobat, ternyata hari ini memang somehow itu sumpah yang keluar based on emotion aja, dan kita nggak bisa menggenapinya. Saya pikir kita perlu berbesar jiwa, datangi orang tersebut dan berkata, truly sorry, saya tidak bisa genapi saya punya sumpah. Bisa nggak kita atur ulang apa yang kita pernah nego atau apa yang pernah kita bicarakan, supaya pada akhirnya saya bisa melakukan sebuah tindakan rekonsiliasi dari apa yang saya ucapkan. Dulu saya diajar tentang bukan rekonsiliasi, apa sih kata itu, menebus ulang gitu, apa yang kita pernah ucapkan. Kalau toh kita nggak bisa menggenapinya, paling tidak ada hal lain yang kita bisa buat, supaya pada akhirnya itu tidak menambah luka kepada orang lain yang kita sudah berjanji dengan gitu. Wow, oke. Di hadapan Tuhan gampang, tapi tentang manusia itu kita harus berbesar jiwa bereskan. Betul sih. Iya, kadang-kadang kita lupa poin yang kedua itu ya. Saya sudah minta ampun kok sama Tuhan. Iya, pokoknya udah beres sama Tuhan. Teman-teman yang lain masih bingung ini terus gimana nih? udah terlanjur ngomong lagi ya kan. Baik, hari ini kita bahas tentang konsekuensi jika sumpah dipungkiri. Kita sudah selesai bahas dasar tadi ya. Betul. Soal sumpah dari bahasa Ibrani dan Yunani. Mungkin kita masuk ke sesi kesimpulan, Pastor Ana. Untuk para pendengar, untuk setiap sobat Bahtera Yuda, bagaimana sih posisi sumpah ini ketika sumpah dipungkiri, lalu juga berdosa atau tidak? Untuk kesimpulan, silahkan Pastor Ana. Enggak, prinsipnya sederhana saja. Kita harus dikenal sebagai the man of integrity. Jadi orang dengan integritas, gitu. Bahwa waktu kita mengucapkan sesuatu, you mean it, gitu. Jadi kita betul-betul tahu apa yang kita ucapkan. Jadi nggak sembarang ngomong, dan omongan kita harusnya keluar dari pertimbangan berpikir logis dan objektif, supaya pada akhirnya apa yang kita ucapkan itu tidak kita sesali di kemudian hari. Nah, rata-rata orang mengucapkan pernyataan-pernyataan yang keluar dari karena dimonopoli oleh perasaan semata. Secara Alkitab mengajarkan bahwa harusnya yang mendominasi kita adalah objektivitas berpikir yang berbasis kepada kebenaran. Itu akan membuat kita nggak gampang berjanji sama orang. Karena sebelum berjanji, kita harusnya dikenal sebagai orang yang ngitung dulu, bisa nggak? Tuhan itu, saya lupa ayatnya, tapi kalau diterjemahkan berdasarkan bahasa aslinya di Perjanjian Lama, Alkitab bilang, Tuhan itu sebelum berjanji, dia hitung dulu dia punya kekuatan. Makanya semua janji yang dia ucapkan, itu dia genapi. Jadi dia bukan sembarangan yang gombal-gombal ke kita, asal ngomong ke kita. Nah, keteladanan ini harusnya kita tiru. Sehingga waktu kita mau berjanji pada seseorang, kita ukur dulu, bisa nggak? Kalau nggak bisa, nggak usah janji. Kalau iya, bilang iya. Kalau tidak, bilang tidak. Lalu begini, jangan terbiasa keluarkan kata-kata karena kita lagi emosi. Kayak bersumpah, nanti saya sumpahin kamu jadi kodok. Nah, itu pernyataan-pernyataan yang Alkitab bilang, kalau kamu ngaku diri beribadah, lalu kamu tidak bisa mengekang kamu punya lidah, maka sia-sia kamu punya ibadah. Makanya berkaitan dengan sumpah, pertimbangkan ulang. Sebelum bicara, pikir dulu, timbang, bisa nggak? Kalau nggak bisa, nggak usah bersumpah apa-apa. Kedua, kalau mau nyumpahin orang, lebih baik, Alkitab bilang, tempatkan penjaga pada bibir. Biarkan penjaga itu tutup kita punya mulut, supaya kita jangan nyumpahin orang. Karena kalau kita nyumpahin orang, itu beratnya di kita. Ibadah model apapun nggak ada makna. Baik, seperti itu. Kira-kira itu dari saya, Nathan dan Jo, dan juga sobat Bahtera Yuda. Hati-hati ya untuk
Bukan cuma lidah, tapi juga jari. Ya, hati-hati. Zaman sekarang itu ya, di Alkitab tidak ada jari. Oh iya, sekarang ada, ya kan? Tetap hati-hati. Aplikasikan. Iya, aplikasikan ya, sesuaikan dengan kondisi seperti ini. Langsung bergami, Pastor Ona ada Instagramnya, silakan di-follow. Ada, Anda mau kenalan silakan, Anda bisa follow dulu di @onatahapari. Yes. Ya, ONNATAHAPARY. Nah, silakan di-follow di situ. Pastor Ona, kami ucapkan terima kasih banyak. Thank you, Pastor. Kami hitam-hitam. Saya nggak kelihatan kurus kan, Pastor? Iya. Harapan saya gitu ya pakai baju hitam. Ya. Baju hitam itu rada nipu, Nathan. Iya. Coba saya besok saya ganti deh. Ya, ini sebenarnya hijau, Pastor. Ini green screen ya. Ampun, itu hitam. Makasih banyak Pastor Ona. Thank you, Pastor. Sehat selalu Pastor Ona sekeluarga. Untuk pelayanan Pastor Ona dan keluarga juga semakin luar biasa. Yes, amin. Makasih Pastor Ona buat waktunya. Tuhan berkati Pastor Ona. Tuhan berkati, Pastor. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.